Bapak Ibu, Jemaat Gereja Kasih Karunia yang diberkati Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua aman di tangan Tuhan. Karena kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi kita semua. Amin Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau siapkan yang terbaik sebab hari ini kerajaan surga ada di dalam hidup kita sekarang dan di saat ini. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita akan berdoa bersama-sama biar kiranya pertolongan Roh Kudus yang akan memampukan kita, membawa kita masuk di dalam kerajaannya. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa yang baik, Raja kekal, kami kembali bersyukur sebab Tuhan memberikan kami yang terbaik sehingga bersama-sama pagi hari ini kami kembali boleh datang di hadirat Tuhan. Kami bawa Tuhan pujian bagimu sebab Engkau Raja yang layak untuk menerima setiap sembah dan pujian kami. Biar kiranya Tuhan Yesus, doa-doa kami, ucapan syukur kami, pengharapan kami, kerinduan kami, haus akan firman Tuhan, dan semua yang ada kami rasakan pagi hari ini naik ke dalam hadirat Tuhan. Kuduskan dan sucikan kami Tuhan Yesus, sehingga ketika kami naikkan pujian penyembahan, ketika telinga kami mendengar setiap kebenaran firman Tuhan, iya dan amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami akan membawa pujian yang terbaik hanya bagimu saja Tuhan. Kami bersyukur sebab kasih setiamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Raja kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu tepukkan tanganmu. Kita akan sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Bawalah pujian baginya karena Dia Raja. Dia yang perkasa. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatan
Ketika kita bersyukur kepadanya, kita bawa pujian baginya, sebab dia Raja, dia yang perkasa. Mari Bapak Ibu, lebih lagi kita akan membawa pujian penyembahan kita bersama-sama kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau sama-sama memuliakan Raja di atas segala raja. Katakan, muliakanlah Raja segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Saya mengundang seluruh jemaat Tuhan untuk kita sama-sama menyambut kebenaran firman Tuhan. Biar pengurapan Roh Kudus dengan minyak yang baru memenuhi kita semua. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulih
kebenaran firman-Mu yang akan Kau taburkan melalui hamba-Mu dengan penuh ucapan syukur. Biar Tuhan mengalir, berhembus kuasa Roh Kudus-Mu, mengurapi kami, pulihkan kami Tuhan, gereja-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar setiap firman Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan, shalom saudara. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online GSJA Kasih Karunia. Dan saat ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa untuk pemerintahan kebenaran firman Tuhan. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami percaya hadirat Tuhan terus menjadi bagian dalam kehidupan kami. Dan kesempatan ini dalam ibadah online, kami terus sama-sama membawa hati kami ke hadapan Tuhan. Karena kepercayaan kami hanya kepada Tuhan. Karena pertolongan kami sumbernya hanya daripadamu. Sebab itu Bapa, pada saat ini mari Bapa lewat kebenaran-Mu Tuhan, sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, sampaikan apa yang menjadi kerinduan-Mu bagi kami. Berbicara bagi kami, biarlah lewat firman-Mu kami menemukan arah, kami menemukan tujuan Tuhan. Bahkan di dalam kondisi-kondisi yang berat hari-hari ini yang harus kami lalui, kami terus terarah dalam kehendak Tuhan, dan kami terus bergerak dalam kemauan Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicaralah Engkau, urapi hamba-Mu, dan urapan Tuhan menjadi bagian kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menyambut firman Tuhan. Mari setiap kita yang siap menerima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya percaya semua kehidupan kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Terlepas kondisi hari-hari ini sangat tidak mengenakan, bahkan apa yang kita lihat, bahkan apa yang kita dengar, bahkan di sekeliling kita lewat terpaan COVID-19 ada banyak orang yang terdampak, dan hari ini mungkin udah sampai di titik dimana ada keluarga-keluarga dekat kita, bahkan ada orang-orang terdekat kita yang mengalami COVID-19. Mungkin ada yang diisolasi, bahkan ada yang berpulang kembali ke dalam pangkuan Bapa. Tapi satu hal saya mau katakan, bahwa apapun yang sementara terjadi, apapun yang sementara bergejolak hari-hari ini di luar sana, bahkan di sekeliling kita, saya mau katakan Tuhan tetap setia, bahkan Tuhan tetap baik dalam setiap kehidupan kita. Dan hari ini sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya ambil di dalam Yesaya pasal yang ke-30. Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-15. Kita akan baca sama-sama satu ayat ini. Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-15. Saya akan bacakan buat kita semua. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Sekali lagi saya mau bacakan buat kita semua. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Ya, judul pemberitaan firman Tuhan pada saat ini saya beri tinggal tenang. Ya, tenang di dalam hadirat Tuhan. Saudara, apapun bisa menerpa kehidupan kita, apapun dalam perjalanan kehidupan kita, itu bisa saja, bisa sesuatu yang positif, bahkan sebaliknya saudara, sesuatu yang mungkin tidak mengenakan bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Tapi yang terutama dalam kehidupan, dibutuhkan ketenangan dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup. Ya, ketenangan ini sangat penting dalam hidup. Bicara tenang adalah orang yang tenang adalah orang yang menguasai dirinya. Ya, kita perlu menguasai diri dalam segala keadaan. Saudara, dalam kondisi apapun, ya, ketenangan ini dibutuhkan. Ya, kalau mungkin dalam kondisi yang baik-baik kita juga butuh ketenangan. Karena kalau tidak ada ketenangan, kita akan terbawa dalam euforia yang berlebihan. Begitu juga sebaliknya, dalam kondisi kita tertekan atau dalam kondisi persoalan banyak dalam hidup, kita butuh ketenangan. Supaya apa? Lewat ketenangan itu kita akan melihat solusi, kita akan melihat jawaban, kita akan melihat hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang
di luar ekspektasi kita, bahkan di luar dari hal-hal yang mungkin jadi kemampuan kita, itu akan terjadi. Bahkan sebagai orang-orang percaya yang beriman kepada Tuhan, maka firman Tuhan katakan bahwa apa yang tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, tidak pernah timbul dalam hati, itu semua akan Tuhan kerjakan. Dan sebelum itu terjadi, dibutuhkan penguasaan diri, dibutuhkan kesiapan, dibutuhkan ketenangan di dalam kehidupan kita. Karena itu saudara, dari latar belakang ayat ini kita melihat bahwa firman Tuhan katakan bahwa dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudara, ada hal yang sangat-sangat fundamental dalam kehidupan orang-orang percaya, dalam menghadapi segala tekanan, dalam menghadapi segala persoalan yang terjadi dalam kehidupan. Saudara, lewat kisah ini, saudara, sedikit saya latar belakang ayat ini, saudara. Ditulis ketika bangsa Israel sementara mengalami tekanan dari bangsa Asyur. Ya, mereka sementara ada dalam tekanan karena mereka sementara ditekan oleh bangsa Asyur. Tapi justru dalam tekanan itu bangsa Israel lebih mau mengutamakan kekuatan dirinya, tidak mau mengandalkan Tuhan. Mereka lebih dominan mau mengandalkan apa yang mereka bisa, apa yang mereka mampu. Karena itu firman Tuhan mengatakan, tetapi mereka enggan. Kata enggan itu artinya mereka tidak mau, ya, tidak menginginkannya. Firman Tuhan telah memberikan satu solusi yang sangat simpel bagi bangsa Israel. Artinya dengan bertobat, tinggal diam, tinggal tenang di hadirat Tuhan, dan percaya kepada Tuhan, disitulah kekuatanmu. Tapi mereka enggan, mereka tidak menginginkannya. Saudara, kalau lihat di dalam terjemahan literal ini sangat lebih mendekati kepada bahasa aslinya. Saudara bisa lihat di dalam terjemahan ILT, terjemahan yang lain, ya. Sebab demikianlah Tuhan Yahweh yang Maha Kudus Israel berfirman, dalam pertobatan dan ketenangan kamu akan diselamatkan, dalam keheningan dan mempercayakan diri akan ada kekuatan, namun kamu tidak menginginkannya. Haleluya. Ya, dari kisah ini, dari ayat yang kita baca ini, saudara, kita akan mengambil poin-poin penting di dalamnya untuk menjadi satu aplikasi dalam hidup, menjadi suatu kekuatan bagi kita untuk melangkah di hari-hari yang penuh dengan tekanan hari-hari, di kondisi yang begitu pekat, di dalam kondisi yang begitu berat hari-hari ini, penuh dengan peperangan, penuh dengan perjuangan. Saya lihat bahwa ada banyak orang di sekeliling kita yang sementara berjatuhan. Bukan saja mungkin secara fisik mereka yang dijatuhkan, tapi satu hal, kerohanian mereka, iman percaya mereka yang mulai jauh, bahkan terdistract dengan keadaan dan situasi yang terjadi hari-hari ini. Saudara, sedikit kesaksian di minggu-minggu berjalan ini, saya berapa kali itu ada di ibadah pemakaman tuh. Ada rekan-rekan, bahkan ada saudara-saudara, ada jemaat Tuhan yang pulang ke rumah Bapak akibat dari mungkin waktu Tuhan sudah datang dalam kehidupan mereka karena saatnya. Dan bahkan ada orang-orang yang hari-hari ini sementara hidup dalam pergumulan yang begitu berat karena mereka terpa dengan COVID-19. Tapi satu hal, ada jawaban yang luar biasa yang Tuhan beri, yang harus diresponi oleh gereja, yang harus diresponi oleh orang-orang percaya hari-hari ini. Ya, lewat firman Tuhan yang kita baca bahwa di dalam tinggal tenang terletak kekuatan. Jadi yang Tuhan inginkan bahwa gereja harus tenang, harus menguasai diri hari-hari ini. Apapun yang engkau dengar, apapun yang engkau lihat, kuasai dirimu untuk tetap terarah kepada Tuhan. Ya, saudara, untuk kita bisa tenang, bagaimana kita bisa menguasai diri, bagaimana kita bisa tenang dalam segala kondisi, dalam segala keadaan yang menerpa dalam hidup. Yang pertama, saudara, firman Tuhan katakan dengan bertobat. Ya, saudara lihat di Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam. Garis bawahi dengan kata bertobat. Ya, yang merupakan pemisah kita dengan Tuhan adalah apa? Segala dosa. Itu dicatat di dalam Yesaya pasal 59 ayat yang kedua. Ya, yang merupakan pemisah kita dengan Tuhan adalah dosa. Artinya gini, saudara, saya mau katakan poin yang pertama, ya, kita harus memulihkan hubungan kita dengan Tuhan supaya kita bisa merasakan ketenangan itu, supaya kita bisa tenang dalam segala hal-hal yang terjadi, dalam segala terpaan kehidupan yang mengarah kepada hidup kita. Artinya
Kita harus pulihkan hubungan. Karena apa? Dengan keterhubungannya kita dengan Bapa, ya, kita terarah kepada Tuhan. Disitulah kita akan menerima ketenangan. Karena apa? Tempat yang terbaik adalah di dalam hadirat Tuhan. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7 dibilang apa? Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya. Bagaimana saudara? Kita memang harus menguasai, mengkondisikan hidup kita untuk tetap terarah kepada Tuhan. Kita harus berusaha mengkondisikan pikiran dan perasaan kita senantiasa terarah kepada Tuhan. Hari-hari ini banyak pemberitaan yang membuat kita terisak. Akhirnya orang depresi, orang stres karena tekanan-tekanan itu. Belum lagi dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam kehidupan. Akibatnya membuat kita terjerumus dan justru konsentrasi kita, pemikiran kita terkuras habis dengan segala sesuatu yang sementara menerpa kehidupan kita. Satu hal saya mau katakan, firman Tuhan dengan jelas menekankan buat kita, mari kuasailah dirimu supaya kita bisa memperoleh ketenangan. Ketika kita tenang, kita bisa ada dalam hadirat Tuhan. Jadi bagaimana itu sudah? Intinya adalah mari bangun kembali hubungan kita dengan Tuhan. Bangun hubungan. Segala sesuatu yang salah, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu harus engkau bereskan. Minta ampun di hadapan Tuhan. Saudara, yang menyebabkan murka Tuhan itu datang atas dunia ini akibat karena dosa itu. Akibat karena keterpisahan kita dengan Bapa. Ya, Tuhan telah memberikan nyawanya untuk saya dan saudara, memberikan segalanya untuk saya dan saudara. Tapi satu hal saya mau katakan, terkadang kita yang memisahkan diri dengan Tuhan. Dengan apa? Kita keluar dari kehendak Bapa, melakukan apa yang menjadi keinginan hati kita, yang bertolak belakang dengan firman Tuhan. Tapi hari ini firman Tuhan datang dalam hidupmu. Mari bertobat, bangun kembali hubungan di hadapan Tuhan. Karena hanya dengan bertobat engkau akan tenang menghadapi segala badai kehidupan yang terjadi. Dengan bertobat engkau akan tetap terhubung dengan Tuhan. Karena orang yang terhubung dengan Tuhan adalah orang-orang yang kuat, adalah orang yang bisa menaklukkan segala hal-hal, segala badai dalam kehidupan. Saya mau katakan lewat kebenaran firman Tuhan, sederhana, simple. Mari bereskan. Kalau ada hal-hal yang salah, ya, dalam hubunganmu, mungkin kau mulai jauh dari hadapan Tuhan. Akibat mungkin kau terdistract dengan keadaan, engkau diterpa dengan badai gini, engkau mulai kecewa dengan keadaan yang terjadi, kecewa dengan dirimu sendiri. Mari, saya mau katakan lewat firman Tuhan, mari bertobat, minta ampun. Dia adalah Bapa yang baik. Walaupun mungkin kondisi tidak memihak dengan apa yang kita mau, yang tidak kita inginkan, ya, kondisi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi saya mau katakan, tetap datang dalam kerendahan. Tuhan, ampuni saya Tuhan. Tuhan, ampuni, rendahkan hatimu, bertobat di hadapan Tuhan. Karena dengan kita bertobat, merendahkan hati, maka belas kasih Tuhan akan datang atas hidupmu. Yang kedua, simpel saudara. Yang kedua, artinya berdiam dengan bertobat dan diam. Diam di sini be still, artinya bukan diam secara pasif. Ya, saudara bisa baca di dalam Habakuk pasal 2, ya. Habakuk pasal 2 ayat yang ke-20, saya bacakan buat kita semua. Habakuk 2 ayat 20, tetapi Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Sekali lagi, tetapi Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Ya, juga di Sakaria 2 ayat 13 firman Tuhan katakan, berdiam dirilah hai segala makhluk di hadapan Tuhan, sebab ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Berdiam dirilah. Ya, berdiam di hadirat Tuhan. Ya, berdiam di hadirat Tuhan dan berdiam sendirian yang tidak berbuat apa-apa itu berbeda, saudara. Artinya berdiam di sini artinya kita tetap ada dalam kehendak Tuhan, berdiam di hadirat Tuhan. Hidup kita terarah kepada kehendak Bapa. Kita hanya tetap hanya mengarahkan pandangan kepada Tuhan. Sebab di hadirat Tuhan kelepasan terjadi. Di hadirat Tuhan pemulihan terjadi. Di hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru. Di hadirat Tuhan ada sukacita. Karena itu Tuhan mau gerejanya, ketika kita bertobat, mari diam dalam hadirat Tuhan. Di dalam berdiam kita mulai merenungkan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan, apa yang pernah kita dengar, apa yang pernah kita baca. Itu akan menjadi satu kekuatan dalam kehidupan kita. Ibaratnya kalau handphone itu dicas, ketika kita diam, artinya kita mulai cooling down, mengevaluasi diri, bahkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita mulai renungkan itu, kita mulai cari wajah Tuhan.
di dalam hadiratnya, maka di situ ada kekuatan yang baru. Orang yang mengalami Tuhan, di situ akan mengalami kekuatan yang baru. Bahkan dia akan tenang dalam segala hal. Walaupun dunia diterpa dengan badai yang begitu berat, bahkan kondisi di sekeliling mungkin walau 1000 rebah di sisi kiri, 10.000 sebelah kanan, Tuhan menopang, Tuhan memberi kekuatan. Karena apa? Kita ada dalam hadirat Tuhan. Apa yang bisa menggoncang, apa yang bisa menghalangi kita dari Tuhan? Kalau kita ada dalam dekapan kuasa Tuhan, kita ada dalam dekapannya, tidak ada satu orang pun yang bisa menarik kita jauh. Satu hal, mari diam di hadirat Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun kondisi yang sementara engkau hadapi, engkau sementara bergumul dengan ekonomimu, engkau sementara bergumul dengan, mungkin engkau terterpa dengan COVID-19, saya mau katakan, arahkan hatimu di hadirat. Ini saatnya engkau berdiam di hadirat Tuhan. Ini saatnya engkau terarah kepada Tuhan. Pulihkan hubunganmu dengan Tuhan. Maka engkau melihat mujizat Tuhan. Apa yang menjadi janji Tuhan, apa yang menjadi kafan dan Bapa dalam hidupan kita, itu akan terjadi asalkan engkau terarah kepada Tuhan. Bertobat dan berdiam. Dan yang poin yang ketiga, saudara, poin yang ini, saudara lihat, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ya, saudara, di bahasa literalnya lebih enak, saudara ya. Dalam pertobatan dan ketenangan kamu akan diselamatkan. Dalam keheningan dan mempercayakan diri akan ada kekuatanmu. Haleluya. Saudara, lebih bahasa literal ini lebih luar biasa, kan dia bilang dalam ketika kita mempercayakan ini, bukan cuma sekedar percaya ya. Kita banyak orang percaya Tuhan, tapi apakah dia mempercayakan totally hidupnya kepada Tuhan? Persoalannya ada di situ. Banyak orang yang menamakan dia adalah berKTP-kan Kristen, tapi tidak secara totally mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Yang Tuhan mau bukan cuma sekedar kita percaya kepada Tuhan, tapi menaruh sepenuhnya pengharapan kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang memegang kendali, bukan kita. Banyak orang-orang percaya yang percaya kepada Tuhan, tapi justru dalam pelaksanaannya ya, kehendak kita yang kita pakai, bukan kehendak Tuhan. Kita melakukan kehendak kita, bukan kehendak dari Bapa. Yang Tuhan inginkan adalah belajar untuk terus mempercayakan totali. Apapun yang terjadi ya, rancangan Tuhan, ingat, rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Rancangan Tuhan bukan kecelakaan, bukan malapetaka. Rancangan Tuhan memberi masa depan yang penuh harapan. Ingat, simpan baik-baik di pikiran kita, di hati kita, bahwa Tuhan merancangkan yang terbaik dalam hidup. Apapun yang terjadi, karena dengan alasan inilah kita akan menaruh totalitas hidupan kita kepada Tuhan. Jangan curiga dengan Tuhan, jangan curiga dengan apapun. Karena saya mau katakan, dengan kita intensitas hubungan kita yang terbangun di hadapan Tuhan akan membuat kita semakin memahami, semakin mengerti siapa Tuhan, siapa yang kita sembah. Karena itu, mari percayakan hidupmu. Jangan cuma sekedar engkau percaya, tapi percaya kepada Tuhan. Memang ini berat. Sampai firman Tuhan menegaskan di kata terakhir, tetapi kamu enggan. Ya, firman Tuhan itu datang kepada bangsa Israel, tetapi kamu tidak menginginkannya. Banyak orang-orang percaya yang hari-hari ini hidup dalam ketakutan. Banyak orang-orang percaya yang hari-hari ini hidup dalam intimidasi, hidup dalam kekhawatiran. Karena apa? Mereka enggan, mereka tidak menginginkan untuk bertobat, untuk berdiam di hadirat Tuhan, bahkan mempercayakan sepenuhnya hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Banyak orang-orang yang hidup dalam ketakutan, yang hari-hari ini mereka sudah kena musibah, sudah kena masalah, tapi justru masih mengandalkan kekuatan sendiri. Dan akibatnya mereka semakin terpuruk dan terpuruk. Tapi satu hal saya mau katakan, siapapun saudara yang menyaksikan rekaman ini, yang menyaksikan siaran ini, saya mau katakan berita baik. Simple sekali untuk mengalami ketenangan, untuk mengalami Tuhan dalam hidup, yaitu datang di hadapan Tuhan, pulihkan hubungan. Kalau ada yang salah, bertobat di hadapan Tuhan dan berdiam di hadiratnya. Dan terlebih lagi, ketika engkau sudah lepaskan segala sesuatu, bahkan hidupmu, percayakan kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang memegang kendali. Saya mau katakan hari-hari ini, apapun tidak bisa menolongmu. Ini berulang kali saya katakan, dalam kondisi ini, apapun yang ada di dunia ini tidak bisa menolongmu. Hanya Tuhan saja yang mampu menolong hidupmu. Sekalipun engkau punya harta, engkau punya kapasitas, bahkan status
Ya, saya mau katakan hari ini hanya Tuhan saja yang bisa menolong. Saudara mungkin lihat dalam pemberitaan ada banyak orang yang punya status, punya kapasitas, tapi justru lewat apa yang mereka miliki tidak bisa menolong mereka. Tapi satu hal saya mau katakan, jaminan utama keselamatan, ya, jaminan utama pertolongan cuma datang daripada Yesus Kristus Tuhan, Sang Mesias, Sang Mesias kita. Haleluya. Karena itu percayakanlah hidupmu kepada penguasa tunggal, penguasa alam semesta, yaitu Yesus Kristus. Karena itu bangun. Ketika Daud mengalami tekanan, ketika dia istri dan seluruh bangsa Israel dibawa, dijara, bahkan mereka ditawan. Ketika Daud pulang dari berperang, saudara bisa lihat di 1 Samuel 30, itu peristiwa tentang Siklag. Bahkan Daud mulai diintimidasi oleh bangsanya sendiri. Mereka mau melempari dia dengan batu, tapi dia menguatkan kepercayaannya. Justru di saat dia datang di hadirat Tuhan, justru di saat dia datang merendahkan hati di hadapan Tuhan, itu dia dapat solusi, dia dapat kekuatan yang baru untuk melangkah, bahkan dia bisa berhasil. Ya, dia mengejar, ya, dia mengejar orang-orang yang ditawan, bahkan dia berhasil membawa mereka kembali. Ada kemenangan yang terjadi dan dia berhasil mengembalikan apa yang dirampas, apa yang dirampok dalam kehidupan mereka. Demikian kehidupan kita, belajar dari peristiwa ini, belajar untuk terus menguatkan kepercayaan. Bagaimana kita bisa menguatkan? Dengan memberikan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang memegang kendali. Sama seperti Raja Yosafat yang dikepung oleh bangsa Amon dan Moab. Ya, ketika dia mengalami tekanan, dia datang di hadirat Tuhan. Dia menyembah, dia berdiam di hadirat Tuhan. Dia bertobat, minta ampun, dan Tuhan melakukan penghadangan atas Bani Amon. Bayangkan berkat yang mereka dapat, menjara 3 hari 3 malam. Cuman dengan apa, saudara? Dengan berdiam di hadirat Tuhan, mencari wajah Tuhan. Mereka melihat kemenangan yang luar biasa itu terjadi. Ada banyak kisah-kisah di dalam Alkitab yang menginspirasi. Hari ini saya mau katakan simpel sekali untuk mengalami kemenangan. Cuman bagian hidup kita, bagian dari diri kita adalah menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan kuasa Tuhan. Menaruh sepenuhnya hidupan kita kepada kehendak Tuhan. Karena itu lewat kebenaran firman Tuhan yang kita terima pada saat ini, saya mau katakan, percayakanlah hidupmu kepada kehendak Tuhan. Arahkan hatimu hanya kepada Tuhan. Berdiam di dalam hadirat Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan, ya. Bawa hidupmu lebih dekat, lebih dekat. Karena waktu Tuhan semakin dekat. Lewat kondisi-kondisi Tuhan sementara membangkitkan saya dan saudara. Karena itu bawa hidupmu untuk tetap terhubung dengan Tuhan. Bawa hidupmu untuk tetap ada dalam hadirat Tuhan. Supaya apapun tidak akan bisa mengintimidasimu. Sekalipun kau harus melewati lembah-lembah kekelaman, ya, kita tidak akan takut bahaya, karena gada dan tongkat adalah kekuatan dan penghiburan bagi gereja Tuhan. Dia adalah gembala yang baik yang akan menuntun kita ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Jangan takut. Dia berjanji bahwa dia adalah gembala yang baik. Karena itu serahkanlah segalanya hanya kepada Tuhan. Dengan bertobat dan tinggal tenang dalam hadiratnya, dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Disitulah kekuatan gereja. Disitulah kekuatan orang-orang yang percaya. Karena itu saya mau katakan kepada umat-umat Tuhan, khususnya jemaat Tuhan di GSJ Kasih Karunia, dalam kondisi ini, mari terus desak hidupmu untuk tetap ada dalam hadirat. Paksa hidupmu untuk tetap ada dalam hadirat Tuhan. Karena jangan beri pilihan bagi dagingmu. Daging kalau dikasih pilihan, walaupun free will itu ada, daging kalau dikasih pilihan pasti dia pilih dunia. Karena itu saya kata, paksa hidupmu, paksa hatimu untuk tetap terarah kepada Tuhan. Supaya ketika engkau terus terarah, terbiasa dalam hadirat Tuhan, maka engkau akan mengkondisikan hidupmu, membawa hatimu senantiasa terarah kepada Tuhan. Lebih lagi, ada kesadaran penuh engkau datang bahwa engkau butuh Tuhan, dan engkau butuh Sang Mesias itu. Maka hidupmu akan tergantung kepada Tuhan. Saya percaya hal yang luar biasa akan terjadi. Engkau akan berpengalaman. Sekalipun dunia berkata ini lagi sulit, ini lagi berat, engkau akan lihat cara Tuhan yang ajaib akan terjadi atas hidup. Engkau akan mengalami pengalaman-pengalaman yang dahsyat, yang luar biasa bersama Tuhan. Karena itu, renungkan firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan yang engkau dengar, yang engkau baca pada saat ini, itu akan menjadi suatu kekuatan untuk engkau melangkah, dan engkau bisa keluar dari segala persoalan, dari permasalahan yang terjadi hari ini. Saya berdoa, siapapun yang menyaksikan siaran ini, siapa yang menyaksikan siaran ini, saya berdoa ada kekuatan Tuhan dalam hidupmu.
Ada kekuatan Tuhan datang atas hidupmu. Dan engkau punya kemampuan untuk merespon apa yang jadi kehendak Tuhan. Untuk datang bertobat, merendahkan hati, melepaskan segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan mau berdiam diri di hadirat Tuhan. Bahkan lebih lagi mempercayakan totalitas hidupmu. Saya berdoa ada kemampuan Tuhan datang atas hidupmu. Untuk engkau melangkah seperti yang Tuhan inginkan. Di dalam nama Yesus, dimanapun saudara berada, saya percaya hari ini, detik ini engkau menyaksikan siaran ini, kuasa Tuhan termanifestasi dalam hidupmu. Karena itu, mari saudara, biarlah ini menjadi bahan evaluasi buat kita. Kalau ada hal-hal yang salah dalam kehidupan kita, kalau mungkin hubungan kita udah terpisah sehingga kita tidak ada damai sejahtera, sehingga kita mulai merasa ada yang gak enak dalam diri. Ketika ada pemberi berita-berita yang tidak mengenakan, intimidasi datang, kita mulai terpengaruh, kita mulai terbawa, bahkan hati kita mulai bergejolak ke arah-arah yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya mau katakan, kembali kepada kehendak Tuhan. Ya, ini saatnya teguran Tuhan datang. Tuhan sementara memanggil, kembali anakku. Engkau harus ada dalam dekapan Tuhan. Engkau harus ada dalam pelukan Tuhan. Siapakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Kalau kita ada dalam dekapan Tuhan, siapa yang bisa mengambil kita? Siapa yang bisa menjatuhkan kita? Tidak ada. Sebab tidak ada yang bisa melawan Tuhan. Tangan Tuhan yang kuat akan menopang setiap kehidupan kita. Ya, sekali lagi, mari umat-umat Tuhan, rendahkan hatimu. Bawa hidupmu untuk berdiam di hadirat Tuhan. Lebih daripada itu, serahkan sepenuhnya hidupmu kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang melakukan yang terbaik. Saya percaya kalau Dia berjanji, Dia akan memberikan hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Pasti Dia akan mengenapi. Intinya, kuncinya ada pada diri kita. Ambil keputusan yang tepat untuk menyingkirkan hal yang tidak berkenan dan diam di hadirat Tuhan. Maka engkau akan melihat Tuhan akan berperang menggantikanmu. Saya percaya kuasa kemenangan akan menjadi bagian dalam hidup. Mari saudara ya, saya mau berdoa buat kita semua. Saudara yang membutuhkan topangan doa, saudara yang membutuhkan bantuan doa, mungkin dalam segala pergumulan saudara boleh angkat kedua tanganmu. Dan saya akan berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba menyerahkan setiap umat-umatmu, siapapun yang menyaksikan siaran ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan datang dalam kehidupan mereka, dalam segala kondisi dan apapun yang mereka hadapi. Bapa, Engkau tolong mereka di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, Roh-Mu bekerja dalam kehidupan mereka. Kalau ada hal-hal yang Tuhan yang membuat mereka terpisah, Tuhan kami berdoa Tuhan, segala hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, yang membuat mereka jauh dari hadapan Tuhan, di dalam nama Yesus, belas kasih Tuhan datang dalam kehidupan mereka. Engkau mengangkat mereka Tuhan. Itu di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan merestorasi kehidupan mereka. Yang jatuh Tuhan, angkat Tuhan. Yang berbeban berat Tuhan, beri kelegaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan segala pergumulan-pergumulan yang dihadapi, di dalam nama Yesus, Tuhan datang memberikan solusi, memberikan jawaban. Mujizat Tuhan terjadi atas kehidupan mereka. Yang sakit Tuhan, oleh kuasa bilur-bilurnya Tuhan, oleh kuasa pengorbananmu Tuhan, mereka disembuhkan Tuhan. Apapun penyakit yang mereka rasakan Tuhan, virus-virus yang Tuhan yang sementara mengamuk, bahkan penyakit sampar yang sementara mengamuk saat-saat ini, di dalam nama Yesus, setiap yang mereka sudah terpapar dengan COVID-19 Tuhan sembuhkan. Bahkan segala intimidasi dari hal-hal ini Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, tidak akan bisa meremukkan mereka, tidak akan bisa membuat mereka takut. Ada kekuatan Tuhan dalam kehidupan umat-umatmu. Hamba berdoa, biarlah kasih anugerah Tuhan menjadi bagian setiap umatmu. Siapapun Tuhan yang membutuhkan pertolongan, yang hari ini Tuhan, tangan mereka yang keangkat di hadapanmu, Engkau sendiri yang berkarya dan menyatakan keajaibanmu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, hamba melepaskan kesembuhan, hamba melepaskan damai sejahtera, melepaskan kekuatan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terjadi, termanifestasi dalam setiap pribadi-pribadi mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, bahkan kami bersyukur buat firman Tuhan yang telah kami terima pada saat ini. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kami sebagai umat-umat Tuhan untuk tetap berdiam dalam hadirat Tuhan, untuk tetap membangun hubungan dan mempercayakan totalitas hidup kami kepadamu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, puji Tuhan. Kita selalu setia dalam ibadah-ibadah kita, meskipun sampai saat ini kita harus tetap online.
apalagi dengan pandemi saat ini. Kita percaya bahwa biarlah pandemi COVID ini Tuhan akan turunkan belas kasihan kemurahannya sehingga membawa kesembuhan, membawa kesehatan buat seluruh masyarakat bangsa kita. Amin. Karena itu mari kita akan terus setia untuk berdoa buat bangsa ini. Kita letakkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan akan selalu melindungi setiap kehidupan kita. Biarlah setiap apa yang sudah diberitakan oleh hambanya saat pagi hari ini akan menjadi berkat kekuatan dalam iman kerohanian kita. Mari kita akhiri ibadah kita dengan berdoa bersama. Mari kita akan satu dalam doa. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami boleh bersyukur dalam ibadah kami, meskipun secara online kami tetap percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dimanapun jemaat Tuhan, umat Tuhan yang boleh bersama-sama mengikuti ibadah ini, Tuhan kami percaya Tuhan memberkati dan melindungi kehidupan mereka. Anugerah pengurapan kuasa Roh Kudus-Mu terus akan berkarya dan melawat hidup mereka. Apapun yang di pergumulan, persoalan yang mereka hadapi saat-saat ini dalam segala masa-masa pandemi ini, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat Tuhan, kuasa Tuhan bekerja dan dahsyat melawat setiap kehidupan jemaat Tuhan, memberkati keluarga demi keluarga dalam segala tantangan iman mereka, pergumulan mereka. Biarlah mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, kemenangan akan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Tutup bungkus kami semua dengan kuat kuasa Tuhan, sehingga kehidupan kami dijauhkan dari segala virus, sakit, penyakit, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan kami boleh tetap hidup di dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, memberkati seluruh hamba-hamba-Mu yang sudah melayani hari ini. Tuhan mengurapi mereka, memberkati kehidupan mereka. Tuhan akan melawat hidup mereka dengan kasih karunia dan anugerah Tuhan yang dahsyat. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami ya Bapa. Kami percaya bahwa tangan Tuhan selalu akan pegang kami, dan kami akan serahkan seluruh kehidupan kami, mengandalkan Engkau Tuhan sepenuhnya dalam setiap kehidupan kami. Memberkati bangsa ini. Kami percaya kuasa Tuhan akan melawat bangsa ini, membawa satu pertobatan, membawa satu keselamatan, kesembuhan di tengah-tengah bangsa ini Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami serahkan segalanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah jemaat yang dikasih dan diberkati Tuhan terima berkat, karena Tuhan berfirman, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya serta memberikan kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Biarlah engkau senantiasa dilimpahkan di dalam kasih setia Tuhan Yesus Kristus, kasih sayangnya, dan kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kehidupanmu menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Mari semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.